kamu pernah nggak lagi mandi terus iseng nyanyi-nyanyi? Nah, hati-hati. Katanya ada mitos lama di Indonesia yang bilang jangan pernah nyanyi di kamar mandi. Soalnya bisa-bisa ada sesuatu yang ikut nyimak, dan kalau kamu sial, bisa dibawa ke alam mereka. Iya, kamu nggak salah dengar. Ternyata kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele ini dipercaya bisa mengundang makhluk halus. Nggak cuman itu, konon bisa bikin suara kamu ditiru, dipanggil dari balik cermin, atau bahkan dihampiri tanpa kamu sadari. Mitos ini cukup terkenal di banyak daerah di Indonesia. Tapi salah satu yang paling sering disebut berasal dari Jawa Tengah, khususnya di daerah pedesaan. Orang-orang tua dulu sering melarang anak-anaknya buat nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Alasannya kamar mandi dianggap tempat yang kotor dan jadi sarang makhluk halus. Menurut kepercayaan lama, kamar mandi adalah salah satu tempat favorit makhluk halus karena kondisi lembab, gelap, dan sering dipenuhi energi negatif. Dan ketika seseorang bersuara terlalu keras, apalagi sambil bernyanyi, itu bisa menarik perhatian makhluk di sekitarnya. Nenek moyang kita percaya, suara itu seperti panggilan buat dunia lain. Dan kalau makhluk halus itu merasa terganggu atau tertarik sama suara kamu, mereka bisa ikut masuk ke ruangan itu, bahkan ikut menyamar jadi bayangan atau suara yang mirip. Nah, yang bikin mitos ini makin merinding. Bukan cuma soal dengar suara-suara aneh aja. Konon, kalau kamu terlalu sering nyanyi di kamar mandi, bisa-bisa suara kamu dicuri. Jadi, suatu saat kamu bakal dengar suara kamu sendiri, tapi dari arah yang nggak jelas. Ada satu cerita yang cukup terkenal soal ini. Seorang gadis SMA di Semarang, sebut aja namanya Rina. Dia hobi banget nyanyi di kamar mandi. Katanya, suaranya malah jadi bagus kalau di ruangan kecil kayak gitu, karena gema airnya enak didengar. Suatu malam, sekitar jam 11, Rina mandi sambil nyanyi lagu lawas. Tiba-tiba, dia berhenti karena dengar ada suara orang ikut nyanyi. Pakai suara dia sendiri, tapi nadanya lebih pelan dan berat. Rina langsung keluar, manggil orang rumah, tapi nggak ada yang dengar apa-apa. Sejak kejadian itu, Rina sering ngerasa ada yang ngawasin tiap kali dia masuk kamar mandi. Bahkan lampu kamar mandi suka mati-mati sendiri. Sampai akhirnya orang tuanya manggil orang pintar dan dibilang kalau Rina udah diikuti sama makhluk yang seneng suara manusia. Katanya, makhluk itu udah beberapa kali coba memanggil Rina buat ikut ke dunia mereka. Dan jalur paling gampang ya, lewat kamar mandi, tempat di mana energi manusia dianggap paling lemah dan paling gampang ditembus. Makanya, orang tua zaman dulu selalu ngingetin anak-anaknya buat jangan nyanyi di kamar mandi. Bukan cuma soal sopan santun, tapi juga buat ngindarin hal-hal aneh yang bisa kejadian. Konon, kalau kebiasaan ini diterusin, suara kamu bakal sering dengar suara-suara aneh, bayangan, atau ketukan tanpa wujud. Ada juga yang bilang, orang yang kebiasaan nyanyi di kamar mandi bakal ngalamin sial, entah sering jatuh sakit, kecelakaan kecil, atau diganggu mimpi buruk. Karena konon makhluk yang tertarik itu bakal terus menempel sampai dapat kesempatan bawa kamu ke dunianya. Sebaliknya, kalau kamu nurut sama mitos ini dan nggak nyanyi di kamar mandi, katanya rumah bakal lebih tenang. Nggak ada suara-suara aneh, nggak ada kejadian mistis, dan kamu juga bakal lebih bersih secara energi. Karena katanya saat mandi, tubuh dan pikiran manusia dalam kondisi paling terbuka. Nah, sekarang gue pengen tahu pendapat kalian. Kalian percaya nggak sama mitos kayak gini? Atau malah pernah ngalamin kejadian aneh di kamar mandi? Coba dong tulis di kolom komentar. Siapa tahu kisah kalian bisa gue angkat di video selanjutnya. Oh iya, absen dulu di kolom komentar ya. Tulis, gue aman di kamar mandi kalau kamu nggak pernah ngalamin kejadian mistis, atau tulis gue pernah kalau kamu punya cerita serem soal kamar mandi. Nanti kita bahas bareng di kolom komentar.